sebagai orang yang milih jurusan RPL, ada kemungkinan besar lu bakal jadi programmer. Kami sendiri yang ngajuin diri. Biar nanya-nanya tentang ada di kafenya nggak, Mister. Intinya tujuan kita belajar RPL adalah uang, tidak lain kalau bukan uang. Tadi mention nggak teman-teman kelas 11 di kafe 1 sama di kafe 2, siapa yang menurut kalian paling berkesan? Satu. Iya. Kayak itu dulu. Hai guys, kembali lagi di Jurnalistik Keempat. Hari ini gue Michelle, kelas 12 multimedia sebagai reporter, dan gue Aurelia dari kelas 11 di kafe 1 sebagai reporter kedua. Akan mewawancarai teman-teman dari IDEN. IDEN apaan sih? Aku kurang tahu. Mungkin kita bisa lihat yuk. Oke, sebelumnya IDEN itu tuh teman sekolah dari teman-teman kita yang sedang membantu anak kelas 11 di sekolah kita 4 untuk mengajar dari jurusan RPL dan DKV. Jadi untuk tahu selengkap dan gimana, silakan ikuti kita. Oke guys, sekarang kita sama teman-teman dari IDEN nih. Silakan diperkenalkan namanya. Kenalkan, nama aku Iksan Alfarizi dari kelas 11 DKV Iden Boarding School Jonggol. Oke, kenalkan nama aku Fatih Ahmad Muzaki, bisa dipanggil Fatih. Aku dari 11 DKV Iden Jonggol. Oke, jadi yang ini namanya Iksan. yang ini namanya Fatih. Salam kenal. Ini perkenalkan, nama saya Abdur Razak, biasanya dipanggil Ojak, dari IDN, dari kelas 11 RPL. Wow, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir, biasa dipanggil Fatir. Saya dari kelas 11 RPL dan mengajar di kelas 11 RPL 1 dan juga 2. Oke, sekarang pertanyaan buat teman-teman ini, boleh diceritain gak sih alasan kalian juga datang buat membantu siswa-siswi khususnya kelas 11 di 4 ini buat belajar tentang DKV karena kalian kan jurusan DKV. Boleh? Oke, sebenarnya ini juga salah satu program dari sekolah kita, namanya IDN Mengajar. Jadi kita ngajar ke sekolah-sekolah yang lain. Tujuannya ya buat sharing ilmu yang kita udah dapat supaya ilmunya tuh nggak hilang, bermanfaat juga, dapat pahala. Ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita ngajar. Berarti ini dari sekolah kalian juga udah diprogramin, terus berhubung dengar-dengar kayak tahun lalu juga ada yang dari sekolah kalian ke sini juga ya, tapi hanya bagian RPL. Jadi emang udah ada ikat kontrak atau apa namanya, kerjasama kah atau gimana? Kalau setahu aku kayaknya punya teman Wakasis yang pernah kenalan juga. Jadi kemarin tahun lalu kan anak RPL doang kelas 11-nya, dan sekarang alhamdulillah ada DKV karena kami sendiri yang ngajuin diri. Biar nanya-nanya tentang ada di kafenya nggak, Mister, gitu. Terus alhamdulillah ada, terus kita ngajuin diri untuk ikut ngajar bareng anak RPL. Keren banget nggak sih? Oh my god. Kalau untuk alasan, jadi kayak yang anak DKV bilang tadi, ada anak IDN juga yang pernah ngajar di sini, yang sekarang udah kelas 12, sekarang lagi PKL. Dan dia itu mengajukan atau memberikan proposal tanpa bantuan dari guru sama sekali. Maksudnya nggak ada bantuan dari IDN. Dia jadi coba apply sendiri. Dia minta gaji, minta gaji, minta disediakan tempat ngajar, diberikan kesempatan. Terus setelah itu usai, setelah dia PKL, terus tiba-tiba ada Bu Rima, Mem Rima ngechat atau ngekontak Wakasis di sana, Wakasis di IDN, dan kebetulan saya langsung ditawarin. Jadi ini jujur ini private. Ya pertama kali ditawarin itu gua, bukan kelas gua, karena mungkin gua closer atau lebih dekat ke Wakasis. Gua sering curhat ke Wakasis karena orangnya enak. Jadi orang yang pertama kali ditawarin itu bukan kelas gue, tapi diri gue sendiri. Terus gue langsung apply
maksudnya gue langsung mau. Terus di situ ada Ojak juga, jadi gue ajak Ojak. Ada Isan juga waktu itu, terus dia nanya ada nggak bagian DKV, dan ternyata ada. Jadi ya itulah alasan kita kenapa bisa di sini. Karena ada hubungan lah. Oke. Berarti bisa dibilang agak sedikit berbeda cerita ya dari teman-teman IDN dari DKV sama yang RPL ini. Kalau yang ini dikontak langsungnya dari Wakasis dari IDN-nya, dan kebetulan juga mereka yang juga mau. Tapi kalau untuk di teman-teman DKV yang tadi itu tuh mereka mengajukan karena dapat informasi kalau teman mereka juga yang RPL dapat tawaran untuk ke sini. Oke. Cukup menarik sekali ya. Terima kasih Bu Rima atas kesempatannya. Bisa Tanpa beliau kita nggak bisa dari sini. Dan interview kali ini juga nggak ada. Iya, kita nggak bakal tahu teman-teman IDN ini ternyata sejauh itu punya bakat, sejauh itu tuh punya ilmu dan bisa berbagi ke kita sampai saat ini. Oke, bisa tunggu. Ini agak sedikit melenceng ya, tapi kira-kira, tapi teman-teman kelas sebelum tahu kalian kesini itu tuh pas Hamin berapa atau pas kapan gitu? Iya. Kan katanya kan yang ditawarin kan lo langsung kan, gitu. Jadi gimana? Teman-teman tahu pas kapan atau hari itu juga pas ditawarin dan lu mau, teman-teman kelas lu langsung tahu? Jadi teman-teman nggak langsung tahu. Waktu itu mau sholat zuhur, terus tiba gue dipanggil sama Wakasis, ditawarin ini ada sekolah, yaitu ngetunjukin cetakannya Bu Rima. Terus gue di situ langsung mikir, oke, gue ambil. Tapi sejujurnya pas hari itu gue lagi ada ngajar juga. Ada yang namanya program training guru. Jadi itu siswa IDN ngajar, bukan ngajar ke siswa atau ke sekolahan, tapi ngajar ke orang yang udah kerja atau udah kuliah. Itu siswa IDN yang melakukan juga atau? Yang ngajar siswa IDN, muridnya itu dari luar. Jadi mereka datang ke sini, maksudnya datang ke IDN untuk diajarin gitu. Dan ya tiba-tiba gue ditawarin lagi buat ngajar. Jadi karena gue sedikit mata duit, dan gue tahu ini nggak bakal dibayar secara gratis, tidak dibayar dengan 2M. Iya, oke. Makasih Mas. Oke, mantap itu. Gue tahu di sini ada bayarannya, jadi ya gue ambil. Terus beberapa hari kemudian diumumin gak di kelas? By the way, gue gak masuk kelas karena gue lagi ngajar waktu itu. Dan ternyata gak diumumin. Gak diumumin, dan abis itu setelah beberapa hari gue ditawarin, abis sholat asar gue dipanggil, katanya ini jadi apa enggak. Kalau jadi hari Jumat berangkat buat presentasi ke SMK 64 ini. Dan waktu itu ada Ojak pas lagi ngobrol, jadi ngajaknya Ojak. Oke. Berarti bisa dibilang sampai sekarang teman-teman nggak tahu tuh. Tahu, sekarang tahu. Ya. Udah tahu. 2 minggu gak datang ke sekolah tiba-tiba nggak tahu kan aneh gitu. Kasihan ya teman-teman. Cuma nggak apa. Karena teman-teman IDN yang mungkin nanti akan menonton video YouTube ini, kalian harus bangga, teman kalian di sini sangat diapresiasi dan kalian mungkin bisa jadi next selanjutnya. Keren pokoknya. Oke, selanjutnya boleh ceritain nggak sih dari ini kan kita lihat udah sampai 2 minggu kan di sini. Iya. Besok udah selesai hari terakhir. Boleh ceritain nggak sih secara singkat aja dari pertama kali datang ke sini sebagai teman-teman mengajar anak-anak DKV, terus sampai detik hari ini selesai, udah gimana cara proses-prosesnya? Yaudah. Buat proses ngajar sih kita selingin waktu buat ada free-nya supaya kita nggak bakal pusing banget, nggak overload. Benar. Nah, terus kalau mulai dari hari pertama ya kayak biasanya pasti kita kenalan dan pasti ada gugup-gugupnya juga. Tapi makin lama kita udah makin biasa, akrab. Bahkan sama suasana sekolah ini juga kayaknya udah lumayan bisa beradaptasi. Udah bisa pindah nih. Wah, nggak ada. Aman. Kalau metode belajar di RPL sebenarnya simpel.
practice makes perfect. Kalau kita nggak praktek di RPL, kita nggak nyoba coding, kita cuma belajar teori itu apa ya? Kurang banget. Jadi kita butuh praktek biar lebih mematangkan project kita, kode kita. Ya, experience ngodingnya, terus membiasakan diri buat nulis sintaksnya karena beberapa bahasa pemrograman itu punya cara atau penulisan yang berbeda. Jadi ya kita butuh praktek. Yang penting praktek kalau di jadi programmer. Itu sih. Oke, dari Kak Rosa. Sama aja sih. Kalau misalnya ada yang ya kita ngomong di depan, terus kalau misal ada yang suruh ngikutin. Terus kalau misalnya ada yang error, udah kita bantuin, terus ya gitu, ngulang terus gitu. Oke, berarti cara belajar kalian boleh share nggak nih? Cara kalian ngajarin ke kita tuh gimana sih? Cara ngajarin pertama ini gue nggak. Nggak apa. Gue bakal ngajarin teorinya dulu. Gue bakal ngasih slide. Ngasih tahu teorinya, kayak misalnya cara ngebuat sintaks, cara atau sejarahnya atau arti dari bahasa itu sendiri. Habis itu bakal lanjut ke praktek, gue suruh buka text editornya atau Visual Studio Code-nya. Terus setelah dibuka, gue suruh pada ngikutin. Terus setelah gue ngikutin, ya step by step. Setelah pada ngikutin, nanti bakal gue jelasin ulang biar lebih paham tentang codingannya. Itu sih. Kalian dalam membantu mengajar kelas 11 ini, satu kelas itu satu orang atau bareng-bareng berdua gitu? Karena kita RPL baik banget errornya. Ini bisa lihat dari muka gue yang udah capek banget. Karena tadi banyak banget errornya. Cukup stres. Karena Berdua ya, nggak mungkin sendiri. iya pasti berdua, kita butuh asisten. 2 versus 36 aja udah susah banget, apalagi 1 versus 36. Oke, dari Aurel sendiri ada pertanyaan. Kan aku kan pernah diajar sama kalian ya. Iya. Menurut kalian apa aja sih kesulitan waktu ngajar aku maupun kelas-kelas lain? Kesulitannya teori. Boleh Oke. ceritain aja. Kalau yang di cafe 1 Ada kelas saya. gimana ya? Kalau di cafe 1 sih muridnya agak kalem gitu karena emang dominannya cowok sih. Jadi ngerti lah. Kalau di cafe 2 mungkin bisa dijelasin di sana. Boleh, silakan dijelaskan. Kalau mungkin DKV 2 menurut aku anak-anaknya sangat aktif banget, apalagi karena kita tahu ya di DKV 2 karena banyak ceweknya, jadi banyak suasana kelasnya makin gembira gitu, rame gitu. Jadi kita biar makin akrab di hari pertama kita langsung kenalan aja, terus kita langsung biar hari berikutnya makin lancar dalam belajarnya. Boleh di-mention gak sih, ini kan lebih lebih pendapat tentang DKV 2 kan, 11 DKV 2 yang Fatih kelas 11 DKV 1, bisa di-mention gak teman-teman kelas 11 DKV 1 sama DKV 2 siapa yang menurut kalian tuh paling berkesan satu-satu? Iya. Cewek-cewek juga boleh. Kalau menurut aku dari DKV 1 itu Bang Dimas. Oke, Dimas. Oke. Untuk karena Dimas dia anaknya paling saling nanya gitu. Jadi dia sampai akhir final project dia bisa mendapatkan hadiahnya. Wes, ada gift-nya nih. Iya, Jadi mau. kita ada gift-nya untuk final project yang terbaik gitu. Oke, itu Dimas. Yang Iya, ceweknya Dimas. ada? Kan banyak ceweknya katanya nih. Kalau untuk perempuannya DKV 1 atau DKV 2? DKV 2, karena kan tadi berbicara tentang DKV 2-nya. Kalau DKV 2 namanya lah. Udah lupa gitu. Lupa ya. Soalnya nggak terlalu fokus ke nama sih. Iya. Oke. Kan besok karena terakhir biar kita tahu final projectnya. Oke. Belum kelihatan. Nanti kita tunggu pesan-pesan terakhirnya ya buat besok. Oke. Buat Fatih gimana? Anak kelas DKV 1-nya. Yang di cafe 1 paling berkesan sama kayak Ihsan, Dimas. Karena dia juga yang biasanya malah jam istirahat, biasanya pada jajan ini malah ngampirin kita kayak
cerita-cerita bareng, ngobrol-ngobrol. Nah, Dimas emang paling berkesan buat kalian. Iya. Kalau di Cafe 2 Reva kayak. Reva, ceweknya? Iya, karena Oke, Reva. Reva keren. Terus? Pokoknya aktif lah. Oke, nggak apa. Di sini kan bisa. Jadi dari teman-teman sendiri, dari teman-teman 64 ini yang kelas 11 DKV maupun DKV 1 DKV 2 itu tuh dimension gitu kayak itu jadi salah satu ya apa namanya buat diri mereka sendiri. Kayak ternyata mereka sejauh itu udah bisa melakukan banyak hal dan dinilainya sama teman sebaya kalian juga kan. Ini kan kelas 11 juga kan? Iya, kelas 11. Iya, kelas 11 juga. Jadi menurut itu bagus. Oke, dari RPL sendiri ngoding-ngoding tuh udah cukup banyak isinya ya. Banyak penulisan dan sebagainya macamnya itu yang bikin jadi bervariasi banget. Cukup pusing kan ya? Betul. Dan warna-warninya mungkin ya. Ya, betul. Oke, bisa dijelasin secara singkat aja kayak apa sih yang bisa dihasilkan dari lo belajar ngoding jadi RPL juga? Uang, pusing. Ya intinya tujuan kita belajar RPL adalah uang, tidak lain kalau bukan uang. Kita belajar buat ya uang, tapi selain uang pasti ada alasan yang lain. Cari masalah. Iya, cari masalah benar juga karena kita bakal pusing, kita bakal nemuin banyak banget error, bug, kita bakal nemuin banyak banget update. Jadi kita perlu update. Ya merah-merah betul. Kadang merah-merah juga nggak muncul. Jadi perlu install extension biar merah-merahnya muncul. Karena kalau merah-merahnya nggak muncul, pas error merah-merahnya nggak muncul itu lebih ribet justru karena kita nggak bakal tahu errornya di mana, di line keberapa. Jadi kita butuh install extension di Visual Studio Code. Dan alasan gua memilih jurusan RPL ini karena gua nggak bisa DKV. Ya Allah. Oke. Otak gua nggak kreatif, gua nggak bisa desain. Dan ada jurusan TKJ di IDN, tapi pas gue daftar udah full. Jadi gue nggak ada alasan lain selain memilih RPL. Tapi dari situ pasti selalu ada benefit karena setiap belajar nggak ada yang namanya sia-sia. Iya, betul. Jadi benefit yang gue dapetin adalah gue bisa lebih berpikir kritis karena kita butuh logika. Kita butuh pengondisian di situ. Terus gue jadi lebih explore. Dalam kata explore di sini apa ya? Gue jadi bisa menggunakan Google ini sebagai tempat atau platform yang jadi lebih baik karena di situ gue bisa nyari solving ya tutorial atau cara memecahkan masalah di error. Ya itu udah ada stres banget. Terima kasih. Jadi selain itu ada kayak gue jadi ngerti bagaimana website itu dibuat, bagaimana aplikasi ini jalan. Terus gue jadi ngerti pernah buka aplikasi Al-Quran mungkin? Masya Allah. Mungkin ayo. Saya Kristiani. Enggak, maksudnya di sini Apaan digital mungkin? contoh kita buka aplikasi Al-Quran atau Alkitab. Iya. Ada aplikasinya kan? Ada. Di situ ada ayat-ayatnya. Iya. Betul. Ayat-ayat itu nggak mungkin dibuat sendiri. Ayat-ayat itu ada API. Nah API-nya itu dipanggil. Jadi kita nggak perlu buat datanya, kita cuma perlu panggil API-nya. Dan itu sudah disediakan datanya. Jadi setelah gue belajar pemrograman, setelah gue memilih jurusan RPL, gue jadi tahu, oh ini ternyata kita nggak bikin datanya sendiri gitu. Ya, Gue jadi tahu bagaimana cara suatu website ini dibuat atau aplikasi. Oke. Kayaknya juga project udah capek banget. Iya. Tapi gue bakal tanya program apa yang udah lu bikin dan menurut lu itu wah gue berhasil banget dibikin ini. Project dulu baru sakit. Ya. Pernah bikin website news API. Jadi bikin API. Iya. API, ngambil API tentang news. API itu ada dari Google, itu disediain data-data dari berita-berita yang terbaru gitu. Terus gue ambil,
terus gua tampilin gitu, ada kategorinya, terus bisa di search berita tentang apa, ya itulah. Terus juga ada aplikasi, yang gue bikin versi aplikasi sama versi webnya juga, itu dari News API. Bedanya lumayan jauh. Kalau Android tuh lebih susah karena harus bikin segala macem, terus tempatnya juga lebih rame lah, jadinya ya udah. Udah, itu aja ya. Oke, cukup rumit Dari ya. gua. Iya, ya. Kalau dari gua itu terakhir project dari sekolah sebenarnya, project bareng-bareng itu bikin aplikasi Al-Quran. Jadi makanya gue cerita tadi, gue jadi tahu manggil API kalau ternyata data Al-Qurannya itu nggak dibuat, maksudnya bukan kita yang buat, kita cuma manggil doang, habis itu udah. Sebenarnya nggak udah gitu doang sih, karena jujur Pengerjaan lainnya kan pasti. membuat aplikasi Android itu rumit, environment-nya terlalu susah, terus apa cycle feed apa ya, intinya rumit. Nah itu. Ini rumit ya. Oke, boleh diceritain nggak nih sedikit lagi tentang perasaan kalian dari awal datang sampai sekarang ini? Mungkin ada rasa-rasa yang pengen disampaikan entah ke teman-teman yang diajar sama kalian ataupun lingkungan di sini ataupun guru-guru yang udah menemani sejauh ini. Pesan. Iya, boleh. San. Oke. Kalau pesannya buat kelas 11 tetap semangat karena ntar lagi kalian PKL. Benar. Jadi pesannya buat kalian sih cepet-cepet nguasain bidang yang kalian kuasain, karena di PKL itu pasti perusahaan ngincar orang yang jago di bidangnya. Benar. Dan kalian juga kalau gak mau improve skill ya percuma, kayak kebuang-buang. Waktu-waktunya kebuang. Dari Iksan ada Pesan. Iya dong. Pesan untuk kelas 11 pastinya sama kayak Bang Fatih. Kalau kalian punya waktu kosong kan gunain waktunya buat belajar. Karena dikit lagi karena kalian mau PKL ya. Dikit lagi nih. Ya, betul. Terus di PKL itu di perusahaan pasti menilai siswanya itu pasti yang paling pertama beradab. Kalau kalian punya skill tapi kalian nggak beradab, percuma, nggak bakal dipanggil juga sama perusahaan ya industrinya. Dan habis itu harus punya skill yang kalian kuasain gitu. Oke, skill ya. Iya. Berarti kalau emang jam kos itu mesti rajin-rajin banget cari referensi. Bisa cari- explore sendiri sih biasanya. Explore Iya. sendiri. Catatan buat kalian ya teman-teman kelas 11. Oke, dari Aurel ada lagi? Untuk selama ini menurut kakak apa sih pesan-pesan buat murid-muridnya aja? Pesan-pesan. Pesannya tadi. Oh, berarti tadi Pesan. Sekarang pesannya. Ya betul. Pesan pertama kali gitu loh. Pesan. Kan ini kan karena tahun kemarin cuman FPL doang kan, dan sekarang udah ada di KPN dan kebutuhan kalian yang terpilih buat membantu mengajari teman-teman di kafe kelas 11 di 64 ini. Boleh kasih kesannya berarti kesannya. Iya kesannya sekarang. Kesannya gimana ya? Awal-awal sedikit deg-degan sih, karena emang 2 minggu itu lumayan lama kan. Pagi full day. Ya apalagi full day. Karena kita kebiasa ngerjain apa? Ngajar. Kalau kita ngajar pernah, tapi biasanya cuma ngisi 2 jam pelajaran atau 1 jam. Nah ini pengalaman baru lagi buat kita. Nah terus apa ya? Kesannya Menyenangkan. seru juga, sama sempet deg-degan tadi karena tiba-tiba ditunjuk suruh isi kultum. Nah gitu. Buat pengalaman. Iya. Buat nambah pengalaman baru lagi juga. Kalau buat aku kesannya untuk selama aku ngajar pasti kita punya koneksi baru, teman baru juga, dan
pas di kelas kami juga pasti sharing session ketika waktu jam kosong atau ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau di kelas jam kos ya. Jadi kita bisa sharing session juga. Itu buat pengalaman buat teman-teman kita di sini 64 pastinya. Dan juga biasanya kita juga dadakan banget buat ajan karena pengalaman aku juga ajan di sekolah luar. Oke, kapan tuh? Tadi siang. Barusan. Iya, tadi baru siang. Pantesan beda ya kita mendengarnya. Wah, ternyata ada teman-teman DN toh. Oke, terus? Mungkin itu aja sih kesannya. Jadi buat pengalaman juga kita ngajar di sini dan biasanya aku ngajar pas kayak Bang Fatih. Kami ngajar pernah seminggu tapi untuk khusus cowok doang. Juga biasa juga kami ngajar cuman setengah hari kalau nggak 2 jam. Kalau di sini baru pengalaman. Di sini juga pengalaman banget ya. Apalagi kita 2 minggu terus kita juga pulang pergi dan kami juga baru pertama kali nih ngajar yang ada ceweknya. Oke. Cukup banyak inovasi dan hal-hal baru ya untuk kalian. Kalau misalkan diceritain sedikit nih pas kalian ngajar atau pas kalian beraktivitas di sekolah itu tuh sedikit aja gimana sih sebelum kalian datang ke sini ya, sebelum kalian mengajukan diri buat membantu mengajar, apa sih yang dilakuin buat mungkin biar menjadi motivasi juga atau kayak contoh buat teman-teman kelas 11 nanti kayak apa yang bisa dilakuin dari yang habit kalian di sekolah juga. Jadi kami ketika di kelas biasanya untuk awal-awal pelajaran kita benar-benar matiin guru dulu. Kalau ketika guru udah selesai matiin, kita langsung menyelesaikan apa yang disampaikan guru dan setelah itu kalau kita selesai kita bisa explore mandiri buat tahu apa sih yang kita pelajarin hari ini. Dan ketika ada kegiatan yang kalian inginkan, misalnya kegiatan baru, kalian harus ikut serta karena gak bakal jadi pengalaman kalian. Contohnya kayak aku ngajar di sekolah ini, jadi bisa pengalaman baru. Apalagi ini juga paling lama selama aku ngajar itu 2 minggu. Biasanya kan cuma sehari atau berapa jam doang gitu. Jadi harus bisa kalian menyisipkan waktu untuk mengeksplor sendiri gitu. Kira-kira kedepannya bakal dari sekolah kalian atau kalian sendiri pun ada keinginan untuk kesini lagi nggak untuk membantu mengajari yang teman-teman selanjutnya mungkin? Mungkin karena kita punya waktu juga dari sekolah, mungkin kalau ingin belajar lagi bareng kita, paling kita bisa online ya. Karena kita semester depan tuh udah Sama juga PKL. kalau kita udah mulai ujian juga, uji kompetensi gitu. Jadi untuk izin mengajar ini kami paling terakhir di semester ini. Jadi kalau kalian pengen ngajar bareng kami lagi bisa lewat online aja. Oke deh. Tuh. Udah banyak banget dari teman-teman IDEN bagian DKV ini, banyak yang kita ketahui, tapi kita masih punya satu teman-teman kita lagi bagian FL. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih satu kata buat teman-teman semuanya ya untuk siswa-siswi di 64 ini, entah kelas 10, kelas 11, kelas 12 ataupun untuk guru-guru, satu kata untuk dari kalian. Iya. Apa dari Iksan dulu aja nggak apa? Atau pasti? Ya udah. Apa deh? Satu kata, satu kalimat juga boleh deh. Satu kalimat. Boleh satu kalimat. Oh, kata-kata quotes gitu atau Apapun itu buat kita. Oke. Yang penting kita harus bisa belajar dari kesalahan karena ya itu adalah hal yang terbesar buat kalian berubah. Wis dari hashtag Fatih 2023. Lanjut. Buat Iksan dari Iksan. Kuasai skill di bidang kalian. Oke, singkat, jelas, padat banget. Oke, terima kasih untuk Iksan dan Fatih. Kita bakal lanjut ke next, yaitu yang bagian RPL. Oke, buat sudah banyak yang dilalui, kita minta kesan dan pesannya. Iya, betul. First impression-nya RPL 1 ya. boleh. Yang Kesan mana dulu? kesan di RPL 1 ya
menarik karena banyak sekali orang-orang baru yang gua temuin. Karena dan juga gua belum pernah ngajar perempuan, jadi sedikit confused, sedikit nervous ya. Karena ya biasanya ngajar, gue lebih terbiasa ngajar orang yang lebih dewasa. Kayak waktu itu gue ngajar orang yang udah kerja atau udah kuliah, nah itu biasa aja. Tapi di sini ada perempuan dan dari SD gue sekolah belum pernah sekolah yang dicampur. Dari SD, SMP, dan sekarang SMK nggak pernah sekolah di sekolah yang campur. Jadi sedikit ada ya agak kaku, tapi ya udahlah, kita harus jadi profesional di sini karena kita menjadi guru, jadi pengajar, jadi ya harus profesional. Dan pesannya cobalah buat lebih fokus, lebih banyak ulik-uliknya. Error itu nggak apa-apa, tapi cobalah untuk ngebaca errornya apa, coba di solve error, ya diteliti betul. Itu sih kesan-pesannya. Oke, silakan Bang Rozak. Mungkin Kalau ini RPL 1 udah nih. Sekarang RPL 2 sama sih, juga belum pernah ngajar perempuan dari SMP, tapi sekolah yang nggak dicampur. Apa lagi? gimana tuh? Ya paling itu tadi, lebih fokus dan lebih merhatiin kalau misal lagi ngejelasin. Soalnya kadang ada yang error karena misal kurang teliti, kurang titik koma, kurang titik, salah naruh di mana gitu. Oke, tuh dengar RPL 2 ya. Ya sama RPL 1 juga. RPL 1 juga. Semua RPL. Ya. Intinya di sini kan gua ngajar RPL, gua ngajar PHP, bahasa pemrograman PHP, dan di bahasa pemrograman PHP ini kita butuh titik koma. Dan kadang beberapa siswa lupa buat naruh titik koma, jadi di situ muncul error. Oke, makasih banget. Sekarang terakhir nih, kita minta kata-kata atau kalimat atau pesan ya. Pesan tadi udah, kalimat kata-kata untuk teman-teman di SMK 64 ini. Ini gue ngasih pesannya untuk yang RPL aja ya. Boleh. Sebagai orang yang milih jurusan RPL, ada kemungkinan besar lu bakal jadi programmer. Lu bisa banting setir, tapi ada kemungkinan lu bakal jadi programmer. Dan inti dari programmer adalah banyak-banyak research, banyak nyari tahu. Kepo lah, jadi orang yang kepo tentang teknologi. Karena dunia programan itu selalu update, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, setahun sekali juga bisa. Intinya harus banyak explore dan coba untuk sabar dengan error itu. Harus Jangan nyerah. Kepo untuk hal positif ya berarti. Betul. Oke, Itu dari gue. Ya, Sama aja. sama aja. Baiklah. Karena mungkin udah pada stres tadi, banyak error. Lumayan banyak errornya. Sedikit ya, kita kasih gantian kata-katanya. Semangat, besok hari terakhir. Makasih. Terima kasih untuk sejauh ini menemani teman-teman kelas 11, baik pun di RPL ataupun di KP. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Oke, ternyata udah banyak banget yang udah diberikan sama teman-teman IDN kita dari siapa tadi? Fatir, Rojak, sama Fatih juga, sama Iksan. Oke, gimana sih tadi teman-teman? Ternyata dari perjuangan mereka kesini itu juga banyak lah story-nya juga. Dan mereka juga kesini nggak cuma bawa tangan kosong juga kan, tapi kita juga dibagi ilmu bareng-bareng mereka. Betul sekali. Oke, untuk menutup, kayaknya kita udah cukup untuk hari ini. Sampai bertemu di jurnalistik selanjutnya. Dadah!